Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisa SWOT, mata kuliah Achievement Motivation Training. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samsul Huda dari Prodi Sistem Informasi. Mungkin banyak dari kalian yang sudah familiar dengan konsep SWOT, tapi kali ini kita akan membahasnya secara mendalam dan spesifik, terutama bagaimana kita bisa menerapkannya untuk diri sendiri. Jadi siapkan catatan kalian karena kita akan mulai. Sebelum masuk ke contoh, mari kita pahami dulu apa itu SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, dan ancaman. Ini adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan kita. Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Albert Hamri pada tahun 60-an adalah metode evaluasi strategis yang digunakan untuk memahami kondisi internal dan eksternal suatu organisasi, bisnis, proyek, atau individu. Metode ini masih digunakan hingga hari ini karena efektifnya dalam perencanaan strategis. Analyze yourself with SWOT. Analysis yourself with SWOT atau analisis diri sendiri dengan SWOT. Strength atau kekuatan. Kekuatan adalah hal yang membuat kita unik dan bervalue. Ini adalah aspek internal yang menjadi keunggulan kita. Berikut adalah beberapa kekuatan yang saya miliki. Saya suka membaca buku atau komik karena itu bisa menambahkan saya kewawasan yang lebih luas. Dan saya juga memiliki kemampuan fokus dalam mengerjakan tugas. Misalnya, jika ada deadline saya bisa mengatur diri untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanpa terlalu banyak distraksi. Dan saya lebih suka mengamati sebelum bertindak. Ini membantu saya memahami situasi dengan lebih baik sebelum membuat keputusan. Misalnya, dalam rapat, saya lebih sering mendengarkan dan mengamati opportunities atau peluang. Peluang adalah faktor eksternal yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan. Berapa peluang yang mungkin telah saya manfaatkan? Saya selalu tertarik akan hal baru seperti mengikuti kelas coding online atau mempelajari bahasa pemrograman yang sedang tren. Peluang ini bagus untuk meningkatkan keterampilan teknis saya. Saya pernah mendapat job desk untuk membuat website dengan berbagai tema, dan itu peluang bagi saya untuk bisa bekerja dari jarak jauh. Dan saya juga tidak ingin ketinggalan perkembangan teknologi terbaru, misalnya mengikuti webinar atau membaca artikel tentang teknologi yang bisa menjadi peluang di masa yang akan datang. Peluang-peluang ini adalah kesempatan emas untuk berkembang, tapi kita juga perlu waspada terhadap ancaman yang mungkin menghadang. Terakhir, mari kita bahas threats atau ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang bisa menghambat kesuksesan kita. Beberapa ancaman yang harus saya hadapi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat mungkin membuat keterampilan saya menjadi usang jika saya tidak memperbarui pengetahuan. Misalnya, skill di software yang saya kuasai hari ini mungkin sudah tidak relevan dalam beberapa tahun ke depan. Dan ancaman berikutnya burnout atau kelelahan akibat beban kerja di otak dan tekanan tinggi. Dengan memahami ancaman ini, kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya, misalnya dengan terus mengupgrade keterampilan atau membangun dana darurat. Next, strategies that implemented atau strategi yang bisa dilakukan. SO, strategi atau strength
Opportunities. Menggunakan kemampuan cepat dan belajar untuk terus mengembangkan keterampilan, memanfaatkan kursus online dan proyek kerja untuk meningkatkan pengalaman dan bergabung dengan komunitas profesional. WO strategi weakness plus opportunities. Mengatasi kurangnya pengalaman dengan lebih banyak mengikuti magang atau proyek, mengikuti pelatihan public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri, menggunakan tools manajemen waktu agar lebih fokus dan tidak mudah terdistraksi. WT strategi atau weakness plus traits. Mengatasi keraguan dalam pengambilan keputusan dengan lebih banyak. WT strategi weakness plus traits. Mengatasi keraguan dalam pengambilan keputusan dengan lebih banyak latihan dan konsultasi dengan mentor. Mengembangkan mindset adaptif agar tidak mudah stres menghadapi perubahan. Mengelola ekspektasi dan tekanan kerja dengan lebih baik melalui perencanaan yang matang. ST atau Strength Traits. Mengembangkan keterampilan unik agar lebih kompetitif di dunia kerja. Mempersiapkan diri dengan selalu belajar teknologi terbaru agar tidak tertinggal. Mengatur keseimbangan kerja dan istirahat untuk menghindari burnout. The next, action plan atau rencana tindakan. Kita bisa memanfaatkan kekuatan untuk terus mengembangkan skill, perbaiki kelemahan dengan selalu produktivitas, raih peluang ikuti kelas coding online dan ikuti perkembangan teknologi terbaru untuk tetap relevan di industri. Antisipasi ancaman, terus update keterampilan teknis dan siapkan rencana cadangan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Next, kesimpulannya, analisis SWOT sangat berguna untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam bisnis, organisasi, atau pengembangan diri. Ini membantu mengenali kelebihan yang bisa dimaksimalkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang bisa dimanfaatkan, dan ancaman yang perlu diantisipasi. Dengan strategi yang tepat, kita bisa terus berkembang dan mencapai tujuan yang lebih baik. Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. Percayalah pada diri sendiri dan apa adanya. Ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang lebih besar dan rintangan apapun. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya masih terbata-bata dan agak rancu. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.